Shalom God Lovers, mari hampiri hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena di dalam hadiratnya, engkau akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, haleluya. Biar surga bumi menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Oh, haleluya Lord. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan sembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita mengambil tema The Representative of God, bagian yang pertama. Mari kita ambil bagian daripada firman Tuhan yang akan melandasi pembicaraan kita pada hari ini, yang terambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan ini terkait dengan sosok yang namanya manusia. Makanya di sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Tetapi yang menjadi pokok perenungan kita, sebenarnya siapakah kita manusia ini? Apa dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Dan siapakah pencipta kita? Jelas kita percaya bahwa Allah lah sang pencipta dan kita adalah ciptaan. Tetapi ada keunikan di dalam diri manusia. Manusia itu dijadikan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kenapa manusia itu dibuat segambar dan serupa dengan Allah? Karena manusia akan menjadi representative of God di bumi ini. Nah, bagaimana di sini dikatakan bahwa mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini menandakan ada suatu kuasa yang diberikan kepada kita. Artinya apa? Allah sang pemberi kuasa, kita sang penerima kuasa. Nah, disinilah ya adanya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan kuasa itu. Nah, bagaimana kita sebagai representative of God bertindak sebagai penerima kuasa, melakukan segala sesuatu yang sangat terkait dengan apa ketetapan-ketetapan Allah atas dunia ini. Kita harus bagaimana di bumi ini. Ini yang menjadi pokok bahasan kita nanti. Tetapi untuk permulaan ini, kita harus mengenal terlebih dahulu siapakah diri kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita berbicara manusia, mungkin kalau menurut Alkitab, diperkirakan manusia ini sudah ada dari sejak 10.000 atau 6.000 tahun yang lalu. Ya, kalau dari ilmu pengetahuan beda, tapi kita akan melihatnya dari sisi Alkitab. Jadi keberadaan kita ini sudah 10.000 tahun yang lalu atau paling tidak ya 6.000 tahun yang lalu kita sudah ada. Tetapi coba kita lihat ya sosok yang disebut manusia. Dari 6.000 tahun yang lalu kita tidak pernah berubah. Manusia itu tangannya 2, jarinya 10, kepalanya 1, matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1.
telinganya 2, kakinya 2, ya. Dari zaman Adam sampai dengan saat sekarang, mereka tetap tidak akan pernah dirubah. Dan tidak pernah berubah. Tidak pernah kita lihat manusia itu kemudian menjadi hewan. Memang ada kepercayaan atau agama, ya, yang disebut dengan reinkarnasi. Tetapi kita di dalam kekristenan, manusia adalah manusia. Hewan dan sebagainya itu adalah di bawah manusia. Dan oleh karenanya, kita diberikan kuasa justru untuk menguasai mereka. Nah, ini keunikan daripada manusia. Nah, tetapi bagaimana? Apakah manusia yang pertama yang disebut dengan Adam telah berhasil menjalankan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk mengelola dan memelihara bumi ini? Tetapi ternyata kita menemukan adanya kegagalan dalam diri Adam dan Hawa pada waktu mereka diberikan kuasa untuk mengelola dan memelihara bumi ini. Akibatnya kita tahu bahwa manusia itu suatu saat akan mati. Demikian juga dunia. Dunia ini tidak lagi menjanjikan sebelumnya pohon-pohon yang begitu banyak boleh dimakan. Tetapi hanya ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dalam keberadaan mereka sebagai manusia, Adam dan Hawa, tentunya ada cobaan-cobaan untuk mereka hadapi, sehingga mereka apakah lulus atau tidak menjadi orang yang menerima kuasa dari Tuhan. Nah, bagaimana nanti? Ya, kita lihat kegagalan Adam di dalam melaksanakan kuasa yang diterima dari Allah. Ini nanti akan lebih menarik lagi. Tetapi untuk saat sekarang ini, kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu menerima kuasa untuk mengelola dan menguasai bumi. Artinya kuasa di sini adalah melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi melakukannya untuk on behalf, untuk dan atas nama Allah. Bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh seenaknya mengelola dan memelihara bumi ini, ya, dengan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Tetapi mereka benar-benar harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Engkau telah memberikan guidance kepada kami, memberikan pengertian kepada kami siapakah kami manusia. Dan oleh karenanya ya Tuhan, beri kami hikmat dan makrifat untuk menjalankan ketetapan. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.